Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepen Effendi dengan nomor induk mahasiswa 11930300078. Jurusan Hukum Tata Negara semester 4 kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu Bapak Lutfi Fahri Rijal, SSC MH, dengan mata kuliah Hukum Konstitusi, dengan tujuan untuk mereview kembali materi yang telah dipelajari sekaligus melaksanakan ujian tengah semester. Konstitusi menurut prinsipnya adalah suatu aturan yang mengandung norma-norma pokok yang berkaitan dengan kehidupan suatu negara, juga keseluruhan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Para ahli juga menyebutkan bahwa suatu konstitusi atau undang-undang dasar berfungsi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, mengatur bagaimana kekuasaan negara yang dijalankan. Sebab tujuan dari konstitusi ialah mengadakan tata tertib negara tentang lembaga-lembaga kenegaraan, wewenang-wewenangnya, dan cara bekerjanya, dan menyatakan hak-hak asasi manusia yang harus dijamin keterlindungannya. Berlanjut kepada sejarah konstitusi dunia dengan beberapa perkembangannya yang diawali dengan sejarah konstitusi Yunani kuno. Keberadaan negara, kata Aristoteles, tidak semata-mata untuk memungkinkan adanya kehidupan, tetapi untuk membuat kehidupan bisa berjalan lebih baik. Lalu beralih pada zaman sejarah konstitusi Romawi. Menurut C.F. Strong tahun 1996, konstitusi Romawi dimulai sebagai suatu perpaduan harmonis antar elemen monarki, aristokratis dan demokratis, dan berakhir sebagai aristokratis yang tidak bertanggung jawab. Walaupun demikian, hal ini pasti terjadi seiring dengan perkembangan Kekaisaran Romawi yang wilayahnya sangat luas dengan beraneka ragam suku, bangsa, dan kepentingan. Selanjutnya, sejarah konstitusi Islam. Dengan konstitusi tertulis pertama yang tercatat dalam sejarah manusia adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan perjanjian yang dibuat pada masa Rasulullah bersama dengan orang-orang Islam dengan penduduk Yahudi yang tinggal di Yathrib, Madinah. Piagam Madinah memuat pokok-pokok pikiran tentang hak asasi manusia, kebebasan beragama, multikulturalisme, kemanusiaan, kemerdekaan, ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya, sejarah konstitusionalisme di abad pertengahan. Feodalisme adalah salah satu konstitusionalisme abad pertengahan, karena dalam beberapa taraf tersusun menjadi suatu bentuk pemerintahan sosial dan politik yang dapat diterima secara umum. Pada abad pertengahan, fenomena ini mulai berkembang pesat di seluruh Eropa. Prinsip umum feodalisme adalah setiap orang harus mempunyai penguasa, dan ciri utamanya adalah pembagian negara menjadi unit-unit kecil. Dengan cara ini, feodalisme berkembang secara pasti untuk menjembatani jurang pemisah. Lalu, bagaimana konstitusi di Indonesia akibat pengaruh dari beberapa sejarah? Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, negara yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Baru sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI disahkan Undang-Undang Dasar 1945
sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana terakhir telah diubah pada tahun 1999 sampai tahun 2000 sampai tahun 2001 dan terakhir 2002 merupakan satu kesatuan rangkaian rumusan hukum dasar yang berfungsi sebagai sarana pengendali terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman, sekaligus sarana pembaharuan masyarakat serta sarana perekayasaan ke arah cita-cita kolektif bangsa. Lalu bagaimana terbentuknya konstitusi? Yang pertama, pemberian kekuasaan monarki. Memberikan kepada warganya suatu undang-undang, kemudian ia berjanji akan menggunakan kekuasaannya itu berdasarkan asas-asas tertentu, dan kekuasaan itu akan dijalankan oleh suatu badan tertentu pula. Yang kedua, membentuk secara mandiri. Pembuatan suatu undang-undang dilakukan setelah negara itu didirikan. Selanjutnya, revolusi. Pemerintah hasil revolusi membuat suatu undang-undang dengan persetujuan rakyat dan menetapkan undang-undang. Selanjutnya, evolusi. Perubahan secara berangsur-angsur dapat menimbulkan suatu undang-undang dan secara otomatis undang-undang yang lama tidak berlaku lagi. Sifat daripada konstitusi itu sendiri haruslah fleksibel, kaku atau tidak dapat diubah oleh siapapun, dan juga dinamis atau berkembang. Konstitusi itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, konstitusi tertulis seperti Undang-Undang 1945 yang memiliki sifat luas dan kaku. Dan kedua, konstitusi tidak tertulis seperti pada pemerintahan negara Inggris. Konstitusi ini adalah garis-garis besar dari apa yang diatur oleh konstitusi. Isi konstitusi suatu negara secara umum ada 3 dan berikut. Yang pertama, ada jaminan terhadap hak dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya sebuah susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dan yang terakhir adalah pembatasan dan pembagian tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Ada kalanya konstitusi memuat larangan mengenai mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi, seperti timbulnya seorang diktator. Mengenai prosedur perubahan konstitusi, menurut C.F. Strong bahwa cara perubahan konstitusi ada 4 macam. Yang pertama, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif menurut pembatasan tertentu. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. Yang ketiga, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian yang terdapat pada negara berbentuk serikat. Ya, dan yang terakhir, perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Dilihat dari sejauh mana tanggapan masyarakat terhadap konstitusi yang dibuat oleh negara, terdapat nilai-nilai konstitusi. Yang pertama, nilai normatif. Nilai normatif suatu
konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya, diperlukan dan efektif. Dengan kata lain, konstitusi itu dilakukan secara murni. Yang kedua, nilai nominal. Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna, sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku. Yang terakhir, nilai semantik. Suatu konstitusi mempunyai nilai semantik jika konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi konstitusi hanyalah sekedar istilah saja, sedangkan pelaksanaannya hanya dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.